Bilangan pasal 20 ayat 8-13. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Oke, shalom semuanya, Tuhan Yesus berkati. Nah, hari ini kita hampir di penghujung daripada kisah Musa di Meriba pada sesi yang kedua. Yang kita bahas mulai dari ayat 8. Bagaimana Musa ditetapkan Tuhan, suka berbantah, tidak percaya, lalu tidak menghormati kekudusan Tuhan. Itu kita sudah bahas hampir semuanya. Tapi ada satu figur, satu orang yang diikutkan, terhanyut, terlibat kesalahan Musa yang namanya Harun. Pada awalnya Musa dan Harun menghadap kemah pertemuan. Harun tidak melakukan apa-apa, Musa yang melakukan salah. Tetapi ditulis di sini, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Harun ikut tidak terangkut ke tanah perjanjian. Harun dianggap terlibat di dalam kesalahan Musa. Coba saudara bayangkan logika mana yang bisa menerimanya. Sehingga penetapan Allah seringkali tidak selaras dengan logika manusia. Termasuk Harun dianggap ikut bersalah. Padahal Harun tidak melakukan apa-apa. Diam artinya setuju. Tuhan tidak suka dengan orang yang ikut-ikutan. Tuhan tidak suka dengan orang yang follow dengan hal yang salah. Tuhan ingin suara kebenaran disuarakan. Harun dari awal ikut Musa diam saja. Bersembunyi di balik Musa, bersembunyi di balik seseorang dianggap salah ketika orang itu melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Saudaraku perhatikan, diam berarti membenarkan, diam berarti setuju. Kalau kita berkiblat dengan kisah Musa, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku," berarti Harun juga ikut terlibat. Padahal Musa yang melakukan memukul batu. Tuhan suruh Musa ngambil itu, tapi Harun juga dianggap terlibat. Karena Harun tidak mengingatkan Musa. Harun tidak mengkoreksi perbuatan Musa. Ketika Musa mau ngambil tongkat lalu mau mukul, ngomong orang-orang, mestinya Harun bilang, "Musa tunggu dulu. Yang aku dengar tidak seperti itu." Jadi orang percaya harus saling mengingatkan, kalau enggak saudara dianggap ikut berdosa. Ini yang kita lihat, kita pahami dari kisah Musa. Ada satu orang yang dari awal ikut menghadap Allah, dari awal terlibat dengan masalah ini, tidak berkata apa-apa. Dan dibangkut oleh Tuhan dalam dapur kesalahan. Dianggap juga tidak menghormati kekudusan Tuhan. Padahal Harun mestinya ketika tidak menghormati kekudusan Tuhan, masuk ke ruang Maha Kudus, dia mestinya mati.
40 tahun Harun masuk ke ruang Maha Kudus. Dia bersih total. Tapi oleh karena satu perkara, dia diangkut. Saudaraku, kenali Tuhanmu. Karena Harun memang dari awal selalu follower. Harun dari awal tidak bersuara untuk mengingatkan. Bahkan Miriam yang melakukan kesalahan terhadap Musa, Harun juga di pro-nya Miriam. Ayo Musa, kamu doa sama Tuhan. Harun membela yang salah. Walaupun Tuhan mendengarkan doa Musa dan mengampuni Miriam. Tapi karakter yang tersembunyi, yang Allah tidak berbicara, yang salah, itu membawa Harun terangkut dalam kesalahan. Yang salah satu contoh yang kita bawa adalah mestinya Harun mengatakan, Musa, yang aku dengar bukan itu, kamu jangan pukul batu. Dan Allah tidak pernah mengatakan orang durhaka. Harun diam aja, tidak saling mengingatkan di antara saudara. Itu yang membuat kita melihat di Galatia 2, bagaimana Paulus mengingatkan Petrus. Di mana kisah itu menceritakan Petrus datang ke Galatia, makan bersama murid-murid Paulus yang bukan orang Yahudi, makan bersama. Pada waktu makan, Yakobus dan saudara-saudara dari Yerusalem, para rasul datang. Petrus langsung memisahkan diri karena adat istiadat Yahudi yang tidak membolehkan orang di luar Yahudi makan bersama dengan orang Yahudi. Firman Allah mengatakan hanya kawin mengawinkan. Sehingga Paulus protes dengan keras, dia katakan munafik kamu Kefas. Paulus seseorang yang menjunjung tinggi kebenaran. Padahal yang dia ingatkan itu engkong rohaninya. Paulus adalah orang yang diambil oleh Barnabas di Antioquia, lalu diajak mengajar bersama Barnabas, yang akhirnya Barnabas membawa Paulus ke Yerusalem, menanggungkan karena rasul-rasul menolak Paulus, meragukan Paulus, karena Paulus adalah seorang pembunuh pengikut Kristus. Barnabas berjuang untuk membela Paulus. Sedangkan Barnabas itu bernama Yusuf, anak rohaninya Petrus. Sehingga dalam silsilah ini Paulus itu cucu rohaninya Petrus, engkong rohani yang jadi soko guru penguasa tertinggi Yerusalem. Yang kalau berkhotbah mempertobatkan 5.000 orang. Paulus tidak. Tapi Paulus iman tidak memandang muka. Paulus dengan terang-terangan mengingatkan, dengan terang-terangan mengatakan munafik kamu Kefas. Harun mestinya mengingatkan Musa. Paulus tidak diam saja. Sehingga Harun terangkut menjadi satu gerbong kesalahan. Akhirnya keduanya tidak boleh masuk tanah perjanjian. Kalau menilik kisah ini, kita harus belajar bahwa tidak saling mengingatkan, tidak memberikan koreksi terhadap yang salah di dalam Tuhan, saudara bisa dianggap bersalah. Dianggap punya kesalahan yang sama, saudaraku. Apabila kita mendiamkan yang salah, kita dianggap salah sama Tuhan. Amin, saudaraku. Hari ini kita menemukan yang namanya Harun. Sangat banyak umat Tuhan, anak-anak Tuhan, yang cuma melakukan yang penting aku begini, yang penting aku memberi, yang penting aku sudah melayani, yang penting aku begini. Tidak mengingatkan satu sama lain. Sangat egosentris rohaninya. Cuman mau membangun diri. Ternyata kita temui itu bisa menjadi sebuah kesalahan. Padahal orang lain yang berbuat salah.
Kekristenan itu bukan menerima saja, tapi kekristenan itu memberi. Salah satunya mengingatkan saudara-saudara yang lain. Bahkan Paulus mengingatkan dengan keras dengan mengatakan munafik kamu. Kepada Petrus, kamu yang tidak mau menanggungkan keyahudian kamu, kamu suruh saudara-saudara yang lain menanggung keyahudiannya. Paulus menuntut, mengingatkan hukum firman Allah. Saudaraku, hari ini kita belajar. Mengikut Tuhan itu tidak sesimpel itu. Belajar firman bukan cuman sesimpel itu. Pis demi pis, ayat demi ayat. Kita harus renungkan dan perhatikan. Di mana firman Tuhan akan menuntun kita apa yang harus kita lakukan. Walaupun kitab Paulus mengatakan kamu harus memanggil 4 mata, berbicara dan sebagainya. Tetapi esensi yang kita harus ambil adalah kita harus saling mengingatkan, harus saling mengkoreksi. Tetapi apabila tidak mau dikoreksi, itu permasalahan yang lain. Ketika Harun sudah mengkoreksi Musa, Musa tidak mau, Musa tetap melakukan keinginannya, setiap orang menanggung dosanya sendiri. Kecuali keturunan ya, ada dosa keturunan, kutuk turunan. Saya tidak membahas itu. Tetapi hari ini kita belajar bahwa kita harus mengingatkan saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan. Kalau kita diam dan mengikuti terus dari awal, ketika saudara kita mendapat kesusahan, kita juga akan dianggap salah dan akan mendapat kesusahan yang sama. Karena Harun juga tidak menerima tanda perjanjian. Harun juga dipanggil pulang. Hak imam dia digantikan anaknya. Amin saudaraku. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi bahan renungan kita. Harus kita perhatikan baik-baik. Sehingga segala berkat itu akan mendatangi kita dan menjadi bagian kita. Jangan sampai kita akan dikejar. Lalu kita akan dicapai oleh kutuk. Ulangan 28. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.